Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dantal Khansa dengan NPM 2214071008 dari kelas Tek B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem kelistrikan pada mobil dan motor. Yang dimana video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP, MSc. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari pendahuluan. Oke, jadi sistem kelistrikan kendaraan itu adalah rangkaian listrik yang disusun untuk menjalankan sistem penting pada kendaraan yang bersifatnya support. Secara simpel, sistem kelistrikan pada kendaraan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelistrikan mesin yang mencakup ignition system, charging system, dan starter system. Dan ada kelistrikan bodi, yaitu mencakup penerangan, pengaman, dan kenyamanan. Oke. Yang ingin saya tekankan pada kali ini adalah kita akan berfokus di sistem pengapian yang akan mendukung proses pembakaran. Sebelum itu, jadi kelistrikan mesin ini adalah sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menghidupkan mesin dan menentukan baik atau buruknya kinerja suatu mesin. Oke, selanjutnya. Oke, sistem starter. Kita mengenal sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan, sistem kelistrikan tentunya, untuk memberikan putaran awal bagi engine atau mesin agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Artinya putaran awal pada crankshaft, polos engkol. Jadi sistem starter ini berfungsi untuk sebagai penggerak awal sehingga mesin dapat melakukan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Sistem starter memberikan kemudahan seseorang ketika akan menghidupkan mesin kendaraan supaya diperoleh putaran minimum dalam usaha memutarkan ring gear pada flywheel sehingga poros engkol pun berputar dan akan menggerakkan torque secara naik turun untuk melakukan proses kerja. Jadi intinya mesin kendaraan akan nggak bisa hidup ya, tidak bisa hidup dengan sendirinya tanpa ada tenaga dari luar untuk memutarkan poros engkol dan membantu untuk menghidupkan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal sistem pengisian atau charging system. Jadi charging system ini adalah bagian dari sistem kelistrikan ya pada kendaraan yang itu dimana fungsinya sebagai penyedia energi listrik, penyedia daya untuk seluruh kebutuhan energi listrik dalam kendaraan selama mesin dalam posisi hidup. Kemudian baterai ini di-charge supaya baterai siap pakai sewaktu start mesin dan untuk menghidupkan beban listrik saat mesin mati. Oke. Fungsi baterai pada kendaraan ini adalah untuk mensuplai kebutuhan listrik pada kendaraan. Contohnya pada sistem penerangan atau maupun ya, sistem-sistem yang telah dijelaskan. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah kapasitas baterai itu ya sangat terbatas gitu. Sehingga baterai ini tidak akan dapat mensuplai kebutuhan tenaga listrik secara terus-menerus. Baterai ini jadi harus selalu terisi penuh ya, agar dapat mensuplai kebutuhan listrik setiap waktu yang diperlukan oleh sistem kelistrikan pada sepeda motor tersebut. Jadi untuk itu sepeda motor merupakan sistem pengisian yang memproduksi ya sistem pengisian untuk memproduksi tenaga listrik untuk kembali mencharge baterai sekaligus untuk mendukung kinerja baterai mensuplai kebutuhan listrik ke sistem yang membutuhkan listrik pada saat kendaraan hidup. Oke, kita sekarang akan kembali topik fokus kita, yaitu ya sistem pengapian atau ignition system. Jadi, sistem pengapian atau yang disebut ignition system
merupakan bagian dari sistem kelistrikan mesin yang ada pada mobil atau motor. Di mana fungsinya ignition system ini untuk menyediakan percikan bunga api listrik pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar mesin pada akhir langkah kompresi. Oke. Jadi setiap silinder mesin itu dilengkapi dengan sebuah busi, mana busi itu memiliki 2 elektroda. Nah, jadi 2 elektroda ini harus berada di bagian ruang bakar. Artinya 2 elektroda busi ini harus menghadap ke dalam ruang bakar gitu. Nongol. Jadi saat ketika arus tegangan tinggi disalurkan ke busi, maka arus listrik ini akan mengalir ya pada kedua elektroda tersebut sebagai loncatan api. Jadi intinya pada dasarnya itu semua sistem pengapian yang dipasang ke mobil ini adalah sama gitu. Kecuali uh, mobil ya kendaraan mobil yang menggunakan sistem pengapian elektronik ya. Jadi maksudnya di sini adalah penjelasan pada sistem pengapian konvensional. Jadi kesimpulannya, sistem pengapian ini harus memberikan arus listrik dengan tegangan cukup tinggi pada busi agar arus listrik tegangan tinggi tersebut loncat pada kedua elektroda busi pada waktu setepat-tepatnya yang ada di dalam ruang bakar. Gitu. Oke, selanjutnya karena tadi saya menyinggung tentang sistem pengapian elektrik ya. Jadi sistem pengapian elektrik itu jadi ya akan dijelaskan. Sistem pengapian konvensional memiliki banyak kelemahan, di mana salah satunya itu kelemahannya adalah menimbul kerusakan pada platinan. Jadi dia platinanya cepat aus gitu loh. Jadi sistem pengapian elektronik ini menggunakan saklar elektronik ya, relay untuk memutuskan kontak secara otomatis, sehingga sistem menyediakan percikan yang akurat, mendorong pembakaran, dan pengendalian emisi yang maksimal. Jadi maksudnya ini saklar elektronik ya, bisa transistor, bisa relay, bisa kontak starter. Ini kontak starter begitu transistor. Nah, jadi lanjut. Uh, Maksud dari penggunaan sistem pengapian elektronik ini adalah jadi platina ini agar dapat bekerja lebih efisien dan tahan lama. Gitu. Nah, karena si platina ini karena di sistem pengapian konvensional karena cepat aus kan, makanya itu diciptakan ya, sistem pengapian elektronik. Jadi bila di platina dihilangkan, maka sebagai penggantinya adalah berupa gelombang listrik ya, atau sinyal listrik yang dengan pulsa ya, relatif kecil gitu. Yang dimana pulsa atau sinyal ini berfungsi sebagai pemicu. Nanti pada penjelasan rangkaian motor itu nanti akan sinyal pemicunya ini akan disampaikan atau dialurkan pada trigger circuit. Nah, kemudian ada beberapa komponen umum dalam sistem pengapian elektrik. Jadi yang pertama itu ada busi. Jadi businya sebagai menerima arus tegangan tinggi dari ignition coil dan akan diteruskan pada ruang bakar yang akan membakar campuran udara dan bahan bakar pada saat langkah kompresi. Kemudian ada aki. Aki ini fungsinya sebagai penyedia sumber arus listrik ya, sumber arus listrik bagi kendaraan. Selanjutnya ada kunci kontak. Kunci kontak ini fungsinya sebagai saklar utama ya, di mana fungsinya sebagai memutuskan atau menghubungkan sebuah sistem kelistrikan dari sumber arus dan tegangan dari aki pada kendaraan. Ini selanjutnya ada voltage regulator atau kiprok ya. Jadi kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan arus dan tegangan yang mengalir dari spool dan selanjutnya dialirkan ke aki. Jadi ini fungsinya sebagai penstabil ya, stabil tegangan dan arus. Kemudian ada ignition coil ya.
Jadi ignition coil ini adalah alat yang dipakai untuk mengubah arus 12 volt atau 300 volt menjadi rentang 15.000 sampai 30.000 volt agar memperkuat pengapian motor untuk memercikan api ke busi. Kemudian ada CDI. Fungsinya untuk menyalurkan tegangan menuju ignition coil dengan cara discharge current atau pengosongan muatan yang berasal dari kondensator atau kapasitor. Kemudian ada ECU. ECU ini engine control unit yang artinya atau fungsinya sebagai otak dari sebuah kendaraan bermotor. Jadi semua sistem dan komponen yang ada pada sebuah kendaraan bermotor bekerja sesuai dengan perintah dari si ECU. Jadi si ECU ini mampu untuk menentukan durasi injeksi bahan bakar pada bagian injektor dengan cara menentukan timing yang tepat untuk memberikan campuran udara dan bahan bakarnya ke mesin. Oke. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang sistem pengapian, alangkah baiknya kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, sebelumnya kita setelah menyinggung di mana ada pulsa atau sinyal. Jadi sinyal pemicunya ini adalah rangkaian elektronik yang berasal dari putaran magnet rotor, yang tugasnya sebagai pengganti hubungan pada sistem pengapian biasa atau yang konvensional. Jadi magnet ini akan melewati sebuah kumparan kawat yang kecil yang efeknya akan dapat memutuskan dan menyambungkan arus pada kumparan primer di dalam koil pengapian. Jadi dalam sistem pengapian elektronik ini, koil pengapian atau ignition coil masih tetap harus digunakan. Karena esensinya harus pakai ignition coil untuk menciptakan tegangan yang tinggi, agar menciptakan pembakaran yang sempurna. Oke, kita selanjutnya mengenal tentang sistem pengapian DLI atau distributionless ignition. Jadi sistem DLI ini distributionless ignition, merupakan sistem pengapian terkontrol. Artinya dikontrol oleh suatu perangkat yang dimana atau kontrol dia tidak pakai distributor lagi. Dengan ketiadaan dari distributor, maka akan meningkatkan reliabilitas sistem pengapian dengan mengurangi sejumlah komponen mekanik. Jadi banyak komponen-komponen mekanik yang dihilangkan. Nah, jadi sistem pengapian DLI dikontrol dengan komputer. Yang dimana pada sistem pengapian tersebut telah menggunakan electronic fuel injection atau EFI sebetulnya. Jadi pengontrolan pengapian ini dikontrol dengan komputer kan. Jadi pengontrolannya di komputer, jadi dari komputer disalurkan ke ECU atau ECM. Jadi sistem pengapian DLI ini berfungsi untuk membaikkan tegangan listrik bertegangan tinggi dari coil sekunder ke masing-masing busi sesuai parik-order mesin. Jadi DLI ini cukup dipakai pada kendaraan mobil. Jadi maksudnya dengan sistem pengapian DLI ini, maka waktu pengapian ini dapat dikontrol dengan jeda yang lebih lebar. Karena tidak ada lagi rotor putaran magnet pada distributor yang bisa menyebabkan salah pengapian silinder yang. Oke, jadi ECM ini maksudnya maksud ECM ini adalah proses pemberian bahan bakarnya dari ECM ke injektor kan, yang didasarkan pada sinyal-sinyal dari sensor-sensor yang ada di sistem pengapian. Nah, contoh sensornya kayak ada sensor airflow meter atau aliran udara, kemudian adalah manifold absolute pressure, jadi tekanan pada saluran intake manifold, kemudian ada sensor putaran mesin, ada throttle position sensor,
dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke cara kerja EFI DLI. Maksudnya ini adalah electronic fuel injection pada sistem distributionless ignition. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang rangkaian DLI ini. Jadi secara singkat sistem pengapian DLI ini dilengkapi dengan ESA atau Electronic Spark Advancer ya. Jadi nomor 1, nomor 4, nomor 2, nomor 3 ini tidak cuma ya busi yang konvensional gitu. Nah, tujuannya dari ESA ini akan tidak adanya terjadinya kerugian ya, akibat gesekan barang yang berputar ya. Gesekan barang yang berputar sekaligus tidak ada suara yang keras karena itu bukan gigi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja singkat ya. Kerja singkat dari EFI DLI. Jadi berdasarkan pada rangkaian sistem DLI ini, jadi ECU ini dari ECU atau komputer mengirimkan sinyal IGT ke power transistor ya, power transistor yang ada pada igniter, dan setiap transistor ini akan memutus atau terhubung, yaitu mengalirkan arus primer coil untuk menghasilkan percikan bunga api ya, percikan bunga api pada busi gitu. Jadi sistem pengapian tanpa distributor ini ya, sistem pengapian ini DLI ada satu coil yang melayani dua busi yang akan menyala secara bersamaan. Jadi penyalaan api yang bersamaan ini terjadi pada dua silinder. Ini kan 4 silinder. Jadi maksudnya ini adalah 14, 23 itu. Maksudnya dua silinder gitu. Oke. Kemudian dari percikan api ini yang bersamaan ini terjadi pada dua silinder ya kan. Pada proses yang berbeda, ketika satu busi yang sedang memercik di akhir langkah kompresi, satu busi lainnya memercik pada saat langkah buang. Jadi maksudnya ini intinya adalah firing order gitu kan. Kalau umumnya adalah 1, 3, 4, 2. Jadi maksudnya kan per 2 silinder dengan 1, 4, 2, 3. Secara firing order uh, sinyal yang dikirimkan yang sampai akan akhirnya ke busi jadi akan jadi nomor 1, 3, 4, 2. Itu prosesnya akan diulang-ulang secara berterusan. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sistem pengisian CDI-DC. Oh, untuk sebelumnya itu pada sistem pengapian EFI DLI ini ditemukan pada mobil Suzuki Grand Vitara ya, mobil Suzuki Grand Vitara. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pengapian CDI-DC. Jadi sistem pengapian CDI ini adalah atau kapasitor atau kondensator distribution ignition. Jadi adalah salah satu jenis sistem pengapian pada kendaraan bermotor. Yang dimana sistem pengapian ini memanfaatkan discharge current atau arus pengosongan ya dari kondensator yang berfungsi untuk memacu daya kumparan pengapian atau ignition coil. Jadi karena sistem pengapian ini berfokus pada CDI DC, jadi sistem pengapian arus DC ini adalah sistem pengapian yang sumber tegangan listriknya berasal dari baterai gitu. Yang dimana arus pada saat arus pertama kali ini dihasilkan oleh kumparan pengisian yang akibatnya dari putaran magnet atau rotor ya. Yang selanjutnya akan diserahkan ke kiprok yang kemudian dihubungkan ke aki untuk proses pengisian, yang dimana kemudian akan dikirimkan ke CDI dan ke ignition coil akan disambungkan ke busi gitu. Jadi pengapian sistem ini lebih ke arah pengapian yang diatur secara oleh suatu komponen yang digunakan CDI ini. Ya. Jadi kapasitor discharge ignition. Jadi CDI ini tugasnya adalah sama dengan platina. Jadi mengatur waktu
meletik atau memantiknya bunga api gitu kan, pada busi yang akan membakar bahan bakar yang telah disemprotkan atau dan atau dimampatkan dikompresi oleh piston. Oke, jadi saya akan menjelaskan dari cara kerja sistem CDI-DC half wave. Jadi maksudnya half wave ini adalah, jadi half wave itu dia masih ada bantuan dari spool ya, dari komponen spool. Tapi sedangkan kalau full wave itu dia sepenuhnya dari aki, tenaga atau sumber arusnya sepenuhnya dari aki. Jadi kita mulai dari putaran spool ya. Jadi dari spoolnya kan terhubung ke kiprok ya, yang dimana yang kabel ungu dan kabel kuning ini akan mengirimkan tegangan AC volt, ya, tegangan AC, dan kabel hitam ini sebagai ground, dan kabel merah ini akan output ya, akan mengirimkan output dari kiprok ini sebagai penstabil arus dan tegangannya, yang akan sebesar 12,6 volt, terus akan mencharge dari si aki ini sebesar 12 volt. Kemudian pada dari aki ini sebesar 12 volt akan dikirimkan ke stop kontak itu. Tapi ini ketika dalam posisi on kan, karena untuk dalam posisi on ini spool harus berputar dulu agar dapat menerima tegangan dan arus listrik. Jadi pada saat kunci kontak ini on, arus dan tegangannya akan terkirim oleh komponen CDI ya, CDI DC. Tapi dengan catatan ini akan tidak langsung masuk ya, tidak langsung masuk. Jadi kapan masuknya? Dari aki ke CDI, kapan masuknya ke ignition coil? Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah komponen pada pickup coil ini. Pickup coil ini dengan reluktor yang di bagian di spool lah, bagian di spool yang ada merah-merah, tonjolan merah itu adalah maksudnya magnet. Jadi ketika si reluktor ini tidak bertemu dengan pickup coil, maka si pickup coil ini akan mengirimkan pulsa atau sinyal negatif ya. Ini dimana akan diterima oleh trigger circuit, ini dimana nanti tegangan 12,6 volt ini akan masuk ke dalam sini ya, dioda nomor 2 yang akan terisi ya arus tepat kapasitor 2 ini sebagai pengosokan muatan. Berarti ketika 12,6 volt ini lewati coil ini, maka di sini akan sekitar 300 volt. Itu yang pertama. Tapi dia belum mengirim tegangannya ke ignition coil. Jadi kapan dari CDI ini akan mengirim ke ignition coil? Jadi pada saat reluktornya ini atau tonjolan magnet warna merahnya ini akan bertemu dengan ignition coil. Gitu. Maka ketika reluktor bertemu dengan ignition coil akan mengirimkan pulsa positif atau sinyal positif yang akan dikirimkan ke trigger circuit yang dimana akan SCR ini akan trigger. Jadi SCR inilah sebagai komponen vital ya, sebagai pengirim atau tidaknya atau pengatur timingnya SCR, silicon control rectifier. Jadi ketika sinyal pulsa ini terkirim ke trigger circuit, maka SCR akan mengalirkan ya, akan mengalirkan dari kapasitor 2 ini menuju ke sini, ke ignition coil, muatan positif. Nah, dari ignition coil ini akan ditinggikan lagi tegangannya ya, sekitar 300 volt menjadi 15.000 sampai 20.000 atau 30.000 volt ya, kilovolt, 30.000 volt. Yang dimana yang dari ignition coil ini akan dikirimkan ke busi untuk memercikan bunga api ya. Ini maksudnya yang 2 elektroda nongol tuh yang ini nih. Ini masuk ke dalam ruang bakar nih. Nah, itu sebagai mengatur timing pembakaran ya gitu. Tapi ini cara kerjanya dari sistem kelistrikan CDI-DC yang half wave gitu. Jadi
edisi half wave ini ditemukan pada motor atau dipakai di motor Mio AT, Mio tahun 2006 AT. Ciri-cirinya itu dia saat digas itu dia lampunya itu akan terang, tapi ketika gas diturunkan dia akan redup. Itu kenapa? Itu karena disebabkan oleh putaran oleh dari si spool magnetnya ini, ya kan? Maka ketika putaran spool magnet makin cepat, maka akan dia semakin terang. Ketika putaran magnet dalam kondisi normal ya atau idle, ya, idle, maka lampunya akan redup gitu. Jadi ini ya ada salah satu menurut saya salah satu kekurangan dari sistem half wave. Oke, mungkin oke, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih penjelasannya. Apabila dapat kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.